ومحمدا رسول الله ويقيني. Kemudian di hadis yang lainnya, man 'alaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka ia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka dari dua hadis tadi kita akan bisa mengambil hikmah. Apa? Menggantungkan jimat apapun bentuknya adalah perbuatan syirik. Yang kedua, barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Kalau tadi kita ingin diperbaiki oleh Allah, maka tiga tadi. Tapi kalau kita melakukan kebalikan dari tiga ini tadi, maka akan dibalik oleh Allah. Allah akan membiarkan dan Allah tidak akan memberikan masalah itu selesai. Yang ketiga, doa keburukan bagi orang yang menggantungkan jimat, bahwa dia akan kehilangan apa yang diharapkan, bahkan justru mendapatkan kebalikan dari yang diinginkan. Keinginan manusia gimana? Tapi apakah yang diinginkan manusia itu semuanya baik? Menurut kita baik. Tapi tentu kebaikan menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Keburukan menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Ini yang harus kita betul-betul fahami. Karena kadang-kadang kita menginginkan luar biasa tetapi ternyata tidak tercapai. Bahkan kita nggak menginginkan nambah terjadi. Mari kita perhatikan ayatnya. Surat 2 atau Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bagi orang yang sering kecewa, baca ayat ini, fahami ayat ini. Perhatikan ayat itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Padahal perang itu sesuatu yang kamu sukai atau benci. Apa ada orang yang menyukai peperangan? Tidak ada. Maka ayat itu wa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu baik untuk kalian. Jadi kita belum tentu menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu itu, padahal bisa jadi itu baik baginya. Atau sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'a, bisa jadi kalian mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Kenapa sih demikian? Lihat di ini, wallahu ya'lam, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, adapun kalian tidak mengetahui. Itu. Menurutnya dengan jimat-jimat itu bisa menenangkan, bisa mensukseskan, bisa sampai pada tujuannya. Padahal dengan jimat itu sejatinya membuat jiwanya jiwa penakut, jiwa enggak sehat, jiwa yang terkekang, tidak merdeka. Itu. Kemerdekaan yang sesungguhnya terbebasnya jiwa kita dari belenggu-belenggu syaitoniyah. Dan syaitan paling asyik, paling suka kalau menyesatkan manusia. Karena ini janjinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau dilaknat, mau dimasukkan ke neraka, tapi syaratnya akan menyesatkan manusia semuanya. Lihat surat 15 ayat ke-39. Ini janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu.
Jadi iblis itu menghiasi kejahatan, keburukan terasa indah di pandangan bagi pelakunya. Apa ada orang yang mau berpesta itu sedih berangkatnya? Ada enggak? Enggak ada, pasti luar biasa. Tapi kalau mau ke kebaikan gimana? Males, capek, alasannya ada aja gitu. Coba kalau kita balik, mau ke kajian, kita semangat, sebelum subuh sudah mandi. Iyalah kalau itu kan. Artinya semangat kita dibalik. Kalau kepada kebaikan, ayo kita semangat. Tapi kalau kepada keburukan atau kejahatan, kita malas. Harus kita balik gitu. Kalau kita ingin melawan daripada syaitan. Itu. Baik, ini semuanya baru poin kedua, dalil. Sekarang poin ketiga adalah dampak dan akibat memakai, menggunakan benang, kalung, dan seterusnya. Pertama, dampak pertama akan jatuh kepada kesyirikan. Dampaknya itu. Hal ini memakai benda apa saja dengan keyakinan bahwa ia adalah subjek atau faktor yang mempengaruhi dalam mendatangkan manfaat atau madarat atau bahaya adalah termasuk melakukan atau perbuatan syirkun akbar, syirik besar, masyaallah muslimin. Namun bila ia hanya percaya benda itu hanya menyertai datangnya manfaat atau madarat, maka ia termasuk syirik asghar, syirik kecil. Jadi benda ini hanya sarana, bukan subjeknya, bukan yang mendatangkan. Itu syirik kecil. Tapi kalau dengan benda ini mendatangkan, maka syirik akbar. Hati-hati. Contoh, ketika memakai gelang penangkal tadi, kemudian ada kecelakaan, terus mengatakan, oh karena aku memakai gelang ini tadi selamat, maka itu jatuh kepada syirkun akbar. Gitu. Tapi kalau dengan mengatakan, dengan aku memakai gelang ini Allah menyelamatkanku, itu pun syirik asghar. Karena turunnya keselamatan Allah karena ada gelangnya ini, itu tidak boleh. Maka yang benar, ketika ada segala sesuatu yang terjadi dengan kita, kemudian kita terselamatkan, apa yang kita ucapkan? Kecelakaan, tapi kita terselamatkan. Apa yang terjadi? Itu adalah kehendak Allah. Itulah seorang mukmin. Kemudian apa yang kita ucapkan? Kecelakaan, sekali lagi terjadi kecelakaan. Kemudian kita meyakini, oh Allah menyelamatkanku. Apa yang kita ucapkan ketika terjadi kecelakaan tadi? Suaranya kok nggak jelas gitu ya? Coba satu, siapa yang berani mewakili? Alhamdulillah, ala kulli hal. Yakin? Ucapan pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dulu. Karena ini perintah langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Surat berapa? Surat berapa? Ya sekali-kali ngecek gitu loh. Surat berapa? Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi itu. Al-Baqarah surat kedua, betul. Ayatnya yang ditanyaan juga.
156. Itu. Iya, betul. Karena ini dalilnya langsung dari Allah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu alhamdulillahi ala kulli hal. Itu urut-urutannya. Kenapa? Karena wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi tawakal itu luar biasa hebatnya, Ibu. Sebetulnya jika manusia itu mempunyai dua magnet, yakni takwa dan tawakal, itu dunia akan datang dalam keadaan hina. Allah akan mengeluarkan segala problem yang ia hadapi. Dan Allah berjanji akan mencukupi kebutuhannya. Ayatnya panjang, surat At-Tolak ayat ayat kedua dan 3, paling bawah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu. Jadi kuncinya apa? Kita punya dua. Takwa dan tawakal. Itu. Takwa terus kita usahakan. Terus kita upayakan. Terus kita gali. Terus kita berusaha ke arah itu. Sedangkan tawakal, jika terjadi segala sesuatu setelah kita berusaha dan setelah kita berdoa, maka tawakal itulah kunci suksesnya. Insya Allah orang yang bertawakal itu nggak ada yang stres, nggak ada yang pusing. Sekarang banyak orang yang stres dan pusing nggak? Ya Allah, kasihan sekali. Padahal seorang mukmin. Seharusnya seorang mukmin nggak perlu stres, apalagi sampai putus asa. Tidak. Perbaiki dulu keimanan dan ketakwaan kita. Pasrahkan kepada Allah dengan cara itu, insya Allah. Tapi tidak semudah kita berbicara. Ini perlu proses yang cukup panjang, ilmu yang mumpuni, agar kita lebih bisa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dampak daripada orang memakai jimat berupa gelang, kalung dan seterusnya tadi apa? Menghilangkan rasa aman. Jadi orang itu rasa amannya akan hilang. Semakin ia menggantungkan diri kepada benda itu, semakin rasa amannya hilang. Tadi saya sudah mencontohkan, ketika orang itu menggantungkan kepada jimat yang ada, kemudian jimat itu tertinggal, rasa amannya ada? Tidak ada. Itu contohnya. Yang ketiga, dampaknya ketergantungan hati kepada seorang hamba atau benda-benda alam tertentu akan melemahkan pemahaman, mengurangi ketajaman mata hati dan menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat. Ini sangat berbahaya sekali. Sehingga apa yang terjadi? Khurafat itu apa? Sesuatu yang diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang benda ini akan mendatangkan A, benda ini akan mendatangkan B, benda ini akan mendatangkan C. Ini yang harus kita buang jauh-jauh. Yang mendatangkan manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kuncinya apa? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Kantungkan diri kita kepada Allah dengan sekuat-kuatnya. Karena apa? Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung.
Kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, insya Allah. Kemudian dampak yang keempat, semoga Allah tidak akan membuatnya tenang. Ini tadi doa Nabi. Jadi mendapatkan doa, semoga orang yang menggantungkan jimat dan seterusnya tadi, Allah tidak akan membuatnya tenang. Kalau kita didoain orang jelek aja gimana Ibu? Takut enggak? Takut luar biasa. Ini yang mendoakan siapa? Orang yang paling dekat dengan Allah. Hati-hati. Ini. Yaitu barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wadha'ah, semoga Allah tidak akan membuatnya tenang. Masya Allah. Jadi luar biasa. Yang kelima, dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Tadi sudah disampaikan, man ta'allaqa syai'an wa kulli ilaih. Barang siapa yang menggantungkan suatu benda di lehernya dengan anggapan bahwa barang tersebut bisa memberikan madharat, bisa manfaat atau melindunginya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepada benda itu. Itu. Inilah dampak-dampak yang harus kita ketahui. Masih sangat banyak sekali sejatinya dampak yang terjadi. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah apa itu? Manusia itu dalam hal ini sangat rapuh kalau tanpa kekuatan iman. Jadi semakin rapuh keimanannya, semakin dekat dengan benda-benda itu tadi. Tapi sebaliknya, semakin kuat keimanan, semakin tipis terhadap hal-hal ini tadi. Semakin sempurna keimanannya, semakin tidak ada hubungannya dengan benda-benda itu. Nah, kita pilih yang mana ini? Pilih meningkatkan kualitas keimanan sehingga ini semakin hilang, atau masih sama. Innalillahi kalau itu. Kemudian saya akan coba tambah satu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah. Kalau gitu, bolehkah mengenakan gelang magnet untuk pengobatan? Itu. Di sini ada yang menggunakan gelang magnet dalam pengobatan, apakah kalung atau gelang? Ada pun nggak masalah itu. Tapi saya belum menerangin, jangan seneng dulu. Iya. Baik, ada sebuah pertanyaan. Apa hukumnya pria memakai gelang magnetis tujuan untuk pengobatan? Maka agar lebih afdol akan saya share aja ya. Nanti biar dibaca lebih enak. Biar jamaah ada data-datanya. Intinya ada dua, sabar dulu. Sabar dulu. Sebentar ya. Silakan Bu Dokter. Satunya yang ikhwan HP-nya di sini. Nanti aja deh. Baik. Mari kita perhatikan bagaimana dengan orang yang menggunakan gelang magnet dalam rangka pengobatan. Maka ini pembahasan penting dalam masalah akidah, betapa tidak. Sementara ya, pelanggaran dalam masalah ini bisa terjerumus kepada jurang kesyirikan dan dosa besar. Oleh karena itu, mari kita lihat. Islam tidak bertentangan dengan hukum kausalitas.
atas, sebab akibat. Sehingga kita bisa menjadikan hal ini, kalau ini sebabnya ada, kemudian akibatnya demikian, maka wajib kita rinci. Ada 2 kriteria yang harus terpenuhi dalam mengambil sebab itu. Sebab pertama adalah kriteria lahir, yakni kriteria yang terkait dengan sebab yang digunakan. Yang kedua, kriteria batin, yakni kriteria yang terkait dengan keadaan batin dan keyakinan orang yang menggunakan sebab. Jadi ada zahir, ada batin. Belum, nanti kita terangkan. Mungkin jemaah sudah ada ya WA-nya? Sudah ada? Belum ada ya? Sudah dikirim mungkin? Jangan-jangan HP-nya lowbat lagi. Baik, kriteria yang pertama, kriteria lahir dalam mengambil sebab. Apa itu? Suatu sebab bisa dianggap telah memenuhi kriteria lahir secara syariat jika terpenuhi salah satu 2 syarat. Syarat pertama, terbukti secara empirik dan masuk akal. Artinya, sebab tersebut merupakan bagian dari hasil pengalaman atau penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa suatu tersebut merupakan sebab munculnya sesuatu. Misalkan makan adanya sebab kenyang, belajar merupakan sebab mendapatkan ilmu, dan seterusnya. Maka sebab seperti ini halal, boleh. Yang kedua, ada dalilnya, artinya Allah tetapkan sebab tersebut melalui wahyu yang disampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dengan ruqyah itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan apa yang berkaitan dengan gelang tadi, yang pertama gelang magnet tadi, ya, apa itu gelang magnet itu? Kita timbang dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta pengalaman. Sudahkah terbukti secara empirik bahwa secara ilmiah bahwa benda itu ada zat-zat yang bisa menetralkan penyakit dalam tubuh? Kalau secara ilmiah terbukti, maka boleh. Namun secara zahir harus jelas bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meyakini magnet ini yang bisa menyembuhkannya. Jadi secara zahir ia terbukti, dan secara batin juga kita tidak menggantungkan kepada benda tersebut. Seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian satu lagi mengenai itu, memakai gelang di kaki boleh atau tidak? Kan ada kan para wanita menggunakan gelang di kaki. Gelang emas ya maksudnya ya. Boleh atau tidak? Iya. Baik, jawabannya boleh. Namun dilarang untuk membunyikannya. Loh, sekali lagi, memakai wanita gelang di kaki jawabnya boleh. Namun menyembunyikan apa? Membunyikannya itu yang enggak boleh. Ini dalilnya di Al-Quran, Quran surat An-Nur surat 24 ayat 31. Nanti juga akan kami share. Ayat itu, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfi min zinatihin. Janganlah para wanita itu menggerakkan atau menghentak-hentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Itu. Maka At-Tabari dalam tafsirnya, dahulu ada wanita ya yang memakai gelang kaki dari perak
kemudian diberi kemercing sehingga melewati kelompok laki-laki bunyi-bunyi. Itu. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa perhiasan gelang kaki semacam ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenakan oleh wanita. Allah tidak melarang untuk menggunakan gelang kaki itu, namun Allah melarang membunyikan gelang kaki itu di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Jadi boleh menggunakan, tetapi jangan dibunyi-bunyikan. Kalau ada laki-laki, kakinya jalannya dibikin-bikin. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang haram. Jalannya lurus-lurus, begitu ada yang lihatin jalannya gimana? Nah, ini yang nggak boleh. Tayyib, inilah materi kita. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.